Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alrida Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna kematian dalam perspektif Al-Quran. Kematian merupakan salah satu realitas paling mendasar dalam kehidupan manusia. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menghindarinya. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam banyak membahas tentang kematian, bukan semata-mata sebagai akhir kehidupan biologis, tetapi sebagai pintu menuju kehidupan selanjutnya. Ayat-ayat tentang kematian hadir untuk menyadarkan manusia akan keterbatasan dirinya, menumbuhkan tanggung jawab moral, serta mengarahkan manusia agar menjalani kehidupan dunia dengan penuh kesadaran spiritual. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Imran ayat 185 yang mengartikan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ayat ini menegaskan sifat universal kematian tanpa memandang status sosial, kekayaan, kekuasaan, maupun tingkat keimanan seseorang. Dengan demikian, kematian bukanlah sesuatu yang eksklusif, melainkan kepastian yang menyatukan seluruh umat manusia. Selain sebagai kepastian, kematian dalam Al-Quran juga digambarkan sebagai sesuatu yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 34 yang mengartikan bahwa setiap umat memiliki ajal dan apabila ajal itu tiba, maka tidak dapat ditunda maupun dipercepat walau sesaat. Ayat ini menegaskan bahwa manusia tidak memiliki kekuasaan mutlak atas hidup dan matinya. Kesadaran akan keterbatasan ini seharusnya mendorong manusia untuk bersikap rendah hati dan tidak sombong dalam menjalani kehidupan. Al-Quran juga mengaitkan kematian dengan konsep ujian dan pertanggungjawaban. Kehidupan dunia digambarkan sebagai tempat ujian, sedangkan kematian merupakan awal dari fase pembalasan. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah menyatakan bahwa Dia menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Ayat ini menunjukkan bahwa kematian bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses penilaian atas perbuatan manusia selama hidup di dunia. Demikian, kualitas amal lebih ditingkatkan dibandingkan kuantitasnya. Lebih lanjutnya, ayat-ayat tentang kematian juga berfungsi sebagai peringatan agar manusia tidak terkena oleh kehidupan dunia. Dalam surat Al-Hadid ayat 20, kehidupan dunia digambarkan sebagai batas yang memisahkan kenikmatan sementara dunia dengan kematian menjadi batas yang dengan kehidupan akhir yang kekal. Pesan ini mengajak manusia untuk menempatkan dunia secara proporsional, bukan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat. Di sisi lain, Al-Quran tidak menggambarkan kematian semata-mata sebagai sesuatu yang menakutkan. Bagi orang-orang beriman dan beramal soleh, kematian justru menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik. Dalam surat An-Nahl ayat 32 disebutkan bahwa orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik dan disambut dengan ucapan salam dan dipersilahkan masuk ke dalam syurga. Ayat ini memberikan penghiburan sekaligus harapan bahwa kematian dapat menjadi momen penuh kedamaian bagi mereka yang menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat kematian juga memiliki implikasi etis dalam kehidupan sosial. Kesadaran bahwa hidup ini terbatas mendorong manusia untuk berbuat baik kepada sesama, menghindari kezaliman, serta memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Seseorang yang menyadari bahwa kematian bisa datang kapan saja cenderung lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Dengan demikian, konsep kematian dalam Al-Quran tidak hanya berdimensi teologis, tetapi juga berdimensi moral dan sosial. Bagi mahasiswa sebagai generasi intelektual,
Pemahaman terhadap ayat-ayat kematian sangat relevan. Masa muda seringkali identik dengan perencanaan masa depan dan ambisi duniawi. Namun, ayat-ayat Al-Quran tentang kematian mengingatkan bahwa di tengah segala perencanaan tersebut, manusia tidak boleh melupakan tujuan akhir hidupnya. Kematian menjadi pengingat agar ilmu yang dipelajari dan aktivitas akademik yang dijalani tidak hanya berorientasi pada pencapaian duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dan membawa manfaat bagi orang lain. Selain itu, refleksi terhadap kematian dapat menumbuhkan ketenangan batin. Ketakutan berlebihan terhadap kematian seringkali muncul karena kurangnya pemahaman akan maknanya. Al-Quran mengajarkan bahwa kematian adalah ketetapan Allah yang adil dan bijaksana. Dengan iman yang kuat, manusia dapat memandang kematian sebagai bagian dari rencana ilahi yang tidak perlu ditakuti, melainkan dipersiapkan dengan sebaik mungkin melalui amal soleh dan perbaikan diri. Sebagai kesimpulannya, ayat-ayat Al-Quran tentang kematian ini mengandung pesan yang sangat mendalam dan komprehensif. Kematian dipahami sebagai kepastian, ketentuan Allah, sarana ujian, peringatan agar tidak terlena oleh dunia, serta pintu menuju kehidupan akhirat. Pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat ini dapat membentuk sikap hidup yang lebih bertanggung jawab, bermakna, dan berorientasi pada nilai-nilai kebaikan. Demikian, dengan menjadikan kematian sebagai refleksi, manusia diharapkan mampu menjalani kehidupan dunia secara seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Berikut penjelasan yang sudah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.